Jadi ini adalah Vespa ET4. Ya, ini motor sekarang lagi digoreng lagi, nggak digoreng ya. Harga naik lagi gara-gara dipakai sama Raisa buat video klipnya. Memang motor ini adalah motor yang sangat bersejarah untuk Vespa atau Piaggio. Karena semenjak ada motor ini langsung merubah tatanan dunia Vespa. Iya, yang tadinya Vespa itu 2 tak, terus pakai kopling, gara-gara motor ini langsung Vespa 2 tak hilang dan sekarang semua Vespa pakai CVT, nggak pakai kopling lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa Vespa ET4, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas motor ini di video ini. Jadi sebelum Vespa ET4 ini muncul, bentuk-bentuk Vespa itu seperti ini. Tiba-tiba Vespa ngeluarin motor itu yang bentuknya beda banget sama Vespa-Vespa sebelumnya. Meskipun masih banyak hal-hal baik yang menjadi ciri khas Vespa dari dulu sampai sekarang. Kayak misalkan kita lihat dari suspensi depannya. Nah, ini suspensinya masih pakai model suspensi pesawat ya. Dan ini kebetulan sudah pakai shock breaker dari Bitubo. Kemudian Vespa ini juga sudah menggunakan rem cakram pada bagian depannya. Jadi kebetulan sudah pakai dop dari Moon, ya kan? Aslinya itu seperti ini. Nah, velgnya ini juga lucu karena kalau kita lihat itu mirip banget kayak velg mobil ya, bentuknya palang 5 seperti ini dan ada 5 buah baut di sini. Ini juga sengaja menggunakan ban Pirelli Unico biar kelihatan lebih keren. Terus bagian spakbor depannya ini terbuat dari plastik. Tapi meskipun spakbor dari plastik, untuk bagian bodi depan ini sampai ke belakang itu dia masih pakai full besi. Ini sampai sini besi semua nih. Dari sini ke sini cuma bagian belakangnya ini udah mulai pakai plastik. Jadi meskipun motor-motor pada zaman itu kan udah mulai pakai plastik semua rata-rata. Kenapa? Biar lebih enteng dan juga biaya pembuatannya jadi lebih murah. Jadi meskipun Vespa mencoba untuk menjadi lebih modern, meskipun motor-motor modern itu pada zamannya ya udah mulai pakai plastik-plastik semua, tapi Vespa itu masih mempertahankan bodi-bodi besi seperti di sini sampai ke belakang. Jadi ini sasisnya beneran monokok ya, itu tetap dijaga sama Vespa biar tradisinya masih ada gitu. Padahal kalau misalkan dibikin bodi plastik harganya pasti bisa lebih murah. Kemudian di bagian depannya dia punya lampu sein itu bentuknya oval, warnanya orange. Kalau misalkan yang facelift dia warnanya jadi putih dan untuk lampu depannya ini lampu depan kebetulan pakai yang facelift di mana dia kebelah dua. Jadi kalau kita nyalain lampunya itu yang nyala cuma separoh, kalau high beam itu sebelahnya nyala. Seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini kalau kita nyalain lampunya, dia belum pakai auto headlight on, yang nyala cuma sebelah kiri aja. Kalau kita nyalain high beam, nah dua-duanya nyala, sebelah kanannya langsung nyala seperti ini. Kalau misalkan yang non facelift itu dia lampu cuma satu. Dan ini lampunya masih halogen. Ini baru kita nyalain bentar aja langsung panas loh. Halogennya panas banget ini. Ini di bawah sini, ini harusnya ada lampu kecil, tapi kayaknya lampu kecilnya nggak dipasang nih. Ya, ini lampu kecilnya nggak dipasang, harusnya ada. Oke, kita matiin ya. Oke, nah kemudian di depan sini ada visor tambahan dan untuk bagian spionnya sini ya, ini dikasih cover karet, jadi itu bagian spionnya itu lebih bagus gitu, nggak kelihatan kayak batangan gitu doang. Nah, sekarang kita ke bagian belakang sini, yuk. Terus kita ke instrumen clusternya dan ini adalah salah satu speedometer yang menurut gua Vespa paling cantik gitu ya. Ngeliatnya tuh dibanding Vespa-Vespa sekarang itu kayaknya sama ini lebih cantikan ini. Dan dia masih menggunakan speedometer yang sama seperti Vespa-Vespa zaman dulu. Di sini tulisan Veglia Borletti karena emang si speedometernya ini masih buatan Veglia Borletti. Warnanya juga lucu ya, warna krem agak gelap. Terus juga di sini ada 3 buah indikator berwarna, sebelah kanan juga ada. Di sebelah kiri ini ada untuk lampu sein, high beam, indikator oli. Terus di sebelah kanan ada untuk bensin, lampu kecil dan lampu sein. Nah, di bagian sini dia tuh harusnya ada indikator buat jam, tapi sayangnya udah mati ya. Dan ini tombol 2 ini buat ngatur jamnya. Sama di atasnya ada untuk petunjuk bahan bakar. Nah, kilometernya ada di sini sama dia ada Piaggio Code atau bisa kita bilang dengan sistem immobilizer. Bayangin, motor tahun 2000-an awal dia sudah ada immobilizernya, sedangkan motor tahun 2020 itu masih banyak yang belum pakai immobilizer. Nah, kemudian ke tombol-tombol di sebelah kiri sini, ini uniknya dia masih ada common part sama Vespa-Vespa zaman sekarang. Jadi Vespa zaman sekarang indikator itu masih mirip ya, kayak Vespa zaman dulu.
Ini tombol buat high beam, ini untuk lampu sein, dan ini untuk klakson. Di sebelah kanan ada untuk lampu, dan bagian bawah sini untuk electric starternya. Ya, zaman dulu sudah electric starter dan suaranya masih kasar. Begitu pula dengan getaran mesin motor ini dan lain-lainnya, itu masih rasanya kayak motor Vespa yang belum I-Get lah ya. Masih berisik, kasar, dan gak begitu enak. Tapi karena dia buatan Italia, CVT-nya itu nggak derdek-derdek kayak motor zaman sekarang. Dan ada fakta menarik bahwa motor ini juga punya kembaran yang pakai mesin 2 tak, yaitu Vespa ET2 50cc, tapi nggak masuk ke Indonesia. Meskipun barangnya pernah gue lihat ada yang punya di Indonesia, ET2. Dan untuk varian Indonesia, kita dapat yang 150cc, di mana di Eropa itu dapatnya 125cc. Jadi kalau nggak salah Eropa itu 125cc, Amerika sama Asia, Indonesia itu dapat 150cc. Dia mesinnya masih pakai karburator, dan motor ini dia berpendingin udara, belum pakai radiator. Oke, sekarang kita ke bagian bawah sini. Kita buka bagian sininya nih. Nah, udah macet. Udah macet. Nah, di sini kita akan menemukan ruang penyimpanan yang tidak begitu lega. Terus di sebelah kanan kirinya sini, dia tuh ada kayak tutup karet gini. Ini fungsinya, iya, nggak bisa ditutup lagi. Ini fungsinya buat kita mengganti lampu sein. Jadi kalau lampu seinnya mati, kita bisa copot dari sini, kita ganti sendiri. Terus toolkitnya, kalau Vespa modern itu kan ditaruh di sini ya, ditarik gitu keluar, toolkitnya rapi banget. Di sini belum ada, toolkitnya masih ada di bagian bawah sini. Oke, jadi sebenarnya kalau dia masih bagus gitu ya, dia tuh cuma ditekan dia langsung buka sendiri. Tapi karena udah agak macet, jadi mesti ditarik sedikit. Oke, terus bagian decknya dia pakai karet di bagian sini, tapi bisa dibuka. Kalau dibuka seperti ini. Terus di depan joknya dia tuh ada hook buat naruh kayak barang belanjaan gitu ya. Kalau Vespa sekarang kan di depan, ini dia masih di belakang kayak Vespa zaman dulu atau kayak Vespa Corsa. Terus di sini dia nggak bisa dibuka karena dibaut ya. Tapi kayaknya harusnya bisa nih. Sama di bagian sini, biasanya kan kalau Vespa modern itu ditaruh aki ya. Ini akinya nggak ditaruh di sini, jadi bagian sininya itu dibiarin kosong gitu aja. Nah sekarang kita buka joknya, karena apa yang kita sebutin tadi itu sekarang ada di balik jok ini. Ya keras. Nah sekarang pas dibuka, dia punya bagasi itu gede banget. Bagasinya itu bisa masuk sebuah helm. Dan seperti Vespa zaman sekarang, dia bisa dibuka. Jadi kayak bentuknya ember gitu ya. Jadi kalau kita mau akses bagian mesin atas, itu kita bisa lewat sini aja gitu. Nggak usah perlu bongkar-bongkar samping atau semacamnya. Tinggal dari sini aja langsung kebuka mesinnya. Nah terus di sini kita bisa ngintip ya, bahwa di balik sini tuh ada aki. Di atas sini. Nah di bawahnya lagi, ini ada tangki bensin. Ini sekitar 7 literan. Ya posisinya agak ngeri aja sih. Ini di sini tangki bensin, di sini aki. Kalau akinya korslet, cetar, bisa kebakar. Tapi nggak, harusnya udah dipikirin baik-baik sama Vespanya. Dan buat teman-teman yang nanya di mana nomor rangkanya, dia nomor rangkanya tuh ada di bagian sini. Terus untuk filter udaranya, dia ngambil dari sebelah kiri, kemudian ada selang ke depan, dia ngambil dari ujung sini. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu desainnya. Kemudian behel di belakang ini dari besi full. Kebetulan ini aksesoris tambahan, jadi kalau misalkan kalian beli waktu itu baru, itu nggak ada kayak giniannya. Nah, toolkit itu ditaruh rapi di bagian atas sini, tapi sayangnya kosong, udah nggak ada. Terus di sini ada tulisan soft Fornaset. Jadi busanya ini katanya busa Fornaset yang sangat lembut. Tapi sebenarnya kalau dibandingin sama motor-motor zaman sekarang gitu ya, ini sih nggak selembut itu sih, masih lembutan motor Yamaha ya, kalau menurut gua. Sama pas kita dudukin gitu ya, posisi duduknya motor ini tuh menurut gue lebih enak dibandingkan dengan Vespa zaman sekarang ya. Kakinya lebih pas, tangannya lebih pas gitu ya. Mungkin ini sengaja dibikin mudah ya buat orang-orang yang newcomer naik motor tinggal gas rem doang, makanya posisi duduknya dibikin lebih gampang. Dan buat boncengers di belakang, sayang sekali dia nggak ada footstep tambahan. Jadi kalau kita mau boncengin di belakang, kaki kita taruhnya di bawah sini dan ini agak sedikit nanggung ya. Ya gimana gitu duduk di belakang, naruhnya begini gitu kakinya. Iya, nggak ada loh sama sekali. Jadi kayaknya Vespa pas sudah bikin ini terus baru sadar, oh iya ternyata nggak enak ya boncengan di belakang motor ini gitu. Terus yang gua nggak suka, dia ini nggak ada standar sampingnya. Jadi kalau kita mau parkir otomatis harus standar 2. Dan kalau kita kehabisan aki di jalan, motor zaman dulu tuh masih punya kickstarter. Jadi buat kalian yang biasa naik Vespa dan nggak ada kickstarternya, lihat ini. Kok aneh ya ada kickstarternya ya. Karena memang motor zaman dulu kalau nggak ada kickstarternya tuh rasanya aneh gitu kan. Dan orang tuh masih takut kalau di jalan nanti dia kenapa-napa gitu.
Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya, dan ini salah satu yang gue suka. Kenapa? Karena bentuk belakangnya lucu. Lampunya ini bentuknya kayak oval gitu. Pinggirannya ada chrome-nya, rasanya itu kayak klasik banget. Meskipun Vespa zaman sekarang itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget bodi samping yang lebar gitu kan. Tapi sengaja dilebarin buat ciri khas sih. Nah ini tuh dikasih lebaran sebelahnya itu kecil banget gitu, meskipun nggak ada gunanya. Nah motor ini tuh sengaja dikasih ngelebar sedikit gitu ya, biar kelihatan kayak Vespa zaman dulu juga. Nah, bagian sininya ini plastik ya, sampai ke bawah sini juga plastik. Jadi yang bagian besinya tuh ini doang. Kemudian knalpotnya ini kurang lebih mirip-mirip kayak Vespa zaman sekarang. Dan kemudian di samping kanan kirinya ini dia ada mata kucing. Kemudian dia punya spakbor, itu ada dua. Ada spakbor luar sama spakbor dalam. Spakbor yang di luar ini gunanya waktu kita lagi di jalan, dia kan biasanya nyiprat ya. Nah itu motor atau mobil di belakang kita atau penumpang di belakang itu bajunya tuh jadi nggak basah kecipratan air. Nah spakbor yang di dalam ini fungsinya jadi biar di dalam bodinya ini pas kena air hujan gitu ya, pas ngelewatin jalan becek itu nggak ikut kotor juga di bagian dalamnya. Kemudian rem belakangnya dia masih pakai tromol, belum pakai cakram seperti depannya. Peleknya modelnya sama persis, dan dia nggak punya ban serep kayak Vespa zaman dulu, sama bannya ini juga masih pakai ban Pirelli. Oke, gimana sih rasanya membawa Vespa ET4? Ya, Vespa ET4 ini rasanya kayak bawa Vespa zaman sekarang, tapi dengan mesin yang lebih kasar, ya agak sedikit boros, sama larinya luar biasa. Nggak ada, larinya pelan, cuma dibandingkan dengan Vespa zaman sekarang yang dipakai itu kesannya kayak tinggi banget, ini tuh masih rasanya rendah. Kemudian suspensinya, dia tergolong cukup keras ya. Shock breakernya ini bagian belakang ini cuma ada di sebelah kiri doang, nggak kanan kiri ya. Dan rasanya ini untuk motor Matic ini agak keras suspensinya. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang nyari Vespa ET4, sekarang ini harganya sudah lumayan ya. Harganya rata-rata di atas 50 jutaan sekarang, apalagi kondisi yang bagus banget kayak gini. Itu harganya bisa sangat mahal sekali. Untungnya, biasanya orang yang punya motor ini itu buat koleksi, buat hobi ya. Jadi rata-rata tuh barangnya masih pada bagus. Nah, buat teman-teman yang punya Vespa ET4 atau ada yang mungkin dipakai harian, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Ridwan Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!